Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ya, kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, kita lanjut ya teman-teman pembelajaran kita malam hari ini. Kita sudah sampai di mana materinya? Sampai di mana teman-teman? Kemarin kalau nggak keliru sampai huruf lam, Us. Sampai huruf lam. Nah, oke. Benar? Sampai lam? Ya, sampai di huruf lam. Nah, langsung saja kalau begitu ya. Kalau di huruf lam, nah, jadi makhraj ya huruf lam itu kalau di kitab metode Asy-Syafi'i di situ dijelaskan bahwa makhraj dari huruf lam itu adalah di ujung dua tepi lidah ya. Ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah bertemu dengan gusi dari gigi-gigi bagian atas ya. Nah, kalau dikatakan makhraj huruf lam ini dari dua ya apa dari ujung dua tepi lidah, ujung dua tepi lidah. Nah, ini bisa Antuna pahami tidak? Ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah. Bisa dipahami enggak? Teman-teman, suaranya enggak ada ini. Insya Allah, Ustazah. Jadi yang dimaksud ya dengan ujung dua tepi lidah sampai di akhir. Ujung lidah itu adalah di sini ya. Nah, di sini. Bentar. Nah, ini ya. Sini. Ini ujung dua tepi lidah. Ini ya. Ujung dua tepi lidah. Nah, ini. Sampai di akhir ujung lidah. Akhir ujung lidah itu berarti ini. Ya. Nah, ini akhir ujung lidah. Jadi makhrajnya huruf lam itu ya. Lidahnya itu mulai dari sini. Dari ujung tepi lidah yang ini.
Ya, ini kan ujung tepi lidah ya. Kemarin kita belajar huruf bod, ini di tepi lidah sini. Ya, yang ini itu tepi lidah. Sedangkan ujungnya itu di sini. Ujung tepi lidahnya. Nah, ini. Jadi makhraj huruf lam itu mulai dari sini sampai di akhir ujung lidah ini. Nah, kedua sisinya, ya. Nah, atau kalau mau lebih gampangnya, di bagian atau di area menyentuh dari makhraj huruf bod. Nah, itu ya. Jadi kemarin sepertinya sudah Ana singgung ya. Untuk area menyentuh ketika mengucapkan huruf bod ini adalah area menyentuhnya itu adalah makhraj dari huruf lam. Itu ya. Nah, jadi huruf lam ya makhrajnya di situ. Di ujung ya, ujung dua tepi lidah sampai di akhir ujung lidah pada posisi gusi dari eh, gigi-gigi bagian atas ya gitu. Nah kemudian eh, buat siapa ini? Nah, jadi gigi gusinya ini gusi yang mana gitu ya? Gusi yang mana? Gusi dari kedelapan gigi. Mulai apa? Dimulai dari sini ya. Nah ini jelas di sini di ketika bahas huruf bod kemarin ini jelas. Ya ini dia. Jadi gusinya yang mana ya? Ini gusi dari gigi geraham pertama. Nah ini ya. Gigi geraham pertama ini gigi geraham. Kemudian gigi taring, gigi seri samping, gigi seri. Nah, di gusinya ya. Ini. Nah, jadi dia nempelnya di sini. Di gusi. Gusinya yang mana ini? Gusi dekat dengan gigi ya. Jadi kalau ada Antuna rasakan di bagian tengah ya, di antara gigi seri, dua gigi seri itu di tengah-tengahnya itu ada seperti yang bergerigi. Nah, di situ letaknya makhraj huruf lam. Ya, jadi lidahnya tuh nempel di situ, di bagian gusi yang itu, yang ada geriginya, ya. Nah, nah, jadi jangkauannya, ya, jangkauannya dari huruf lam itu mulai dari ujung dua tepi lidah ini sampai di akhir ujung lidah, ya. Ya, ini jelas di sini. Nah, kemudian eh huruf lam ini terbagi menjadi dua ya. Ada lam muraqqaqah, ada lam mufakhamah. Apa itu lam muraqqaqah? Apa itu lam mufakhamah? Mufakhamah ini tebal, ya. Kemudian muraqqaqah itu tipis. Mufakhamah atau biasa kita kenal dengan istilah tafkhim, ya. Sedangkan muraqqaqah ini tarqiq, ya, tipis. Dan sebenarnya untuk huruf lam itu sendiri dia tidak mempunyai sifat huruf yang tebal. Hmm. Tidak punya sifat huruf yang tebal. Namun ada kondisi ya, ada satu kondisi yang menyebabkan huruf lam ini bisa dibaca tebal. Ya. Jadi hanya pada saat huruf lam itu berada di lafaz Allah ya, di lafaz Allah atau lafzul jalalah ya, hanya di lafaz Allah saja. Ya, huruf lam yaitu apa namanya? eh bisa dibaca tebal ya. Allah, Allah. Dan cara menebalkannya itu dengan menaikkan pangkal lidah. Jadi dinaikkan pangkal lidahnya. Jadi bukan diubah vokalnya jadi O gitu ya. Yang biasa ini yang sering terjadi, yang banyak
ucapkan orang-orang pada umumnya Allah, ya gitu ya. Allah. Nah, jadi itu bukan tebal ya, itu mengubah ya, mengubah vokalnya aja. Jadi tidak perlu diubah vokalnya ya ini karena dia tebal ya kedengarannya jadi seperti O gitu ya. Allah, Allah dan tidak ada wow ya kalau kita sebutnya Allah. Nah, ini wa apa bibirnya kan otomatis ini ya naik yang bawah. Nah, sedangkan huruf lam ini dia termasuk huruf lidah ya, maka bibirnya jangan naik, jangan bergerak ya ketika mengucapkan hurufnya. La, li, lu. La, li, lu. Enggak gerak ya bibir bawah. Kecuali ketika boma. Boma ya wajib monyong ya. Lu gitu ya. Nah, jadi bukan Allah, tapi Allah. Ini bibir bawahnya jangan naik. Allah, karena bukan huruf bibir, ya. Lam bukan huruf bibir, ya. Jadi Allah, bukan Allah, tapi Allah. Nah, kemudian kapan dia dibaca tebal, ya. Lafaz Allah ini, ya, sudah paham. Ketika lafaz Allah ini didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhamma, maka dia dibaca tebal. Ya, Allah, Rasulullah, Rasulullah, itu ya. Ayatullah, apa lagi? Amanallah, minallah, ya kan? Itu tebal. Jadi jangan minallah, minallah. Nah, salah ini, ya. Afwan, Dan yang lam kemarin udah. Maksudnya lanjut yang huruf nun. oh ini udah. Udah, yang minggu kemarin udah. Hmm. Nah, ya ini tadi Anda tanyakan kita mulainya di sini apa? Itu ya tadi ya Anda tanyakan. Aku lagi cari-cari tadi lupa. Nah, ya sebentar kalau begitu ya. Nah, kalau begitu kita masuk ya di huruf nun. Ya, waktunya ya jadinya ya. Nah, huruf nun. Ya. Huruf nun ini makhrajnya adalah di ujung lidah. Ya, menempel pada gusi dari dua gigi atas. Kalau tadi huruf lam itu makhrajnya mulai dari ini dari ujung dua tepi lidah, maka huruf nun itu hanya dari ujungnya saja, di ujungnya aja ya, ujungnya ini aja. Nah ini ujung. Nah ini nempel di ujung, di gusi dari gigi seri atas, ya itu ya, nun. Insya Allah gampang ya untuk huruf nun ini karena sama aja. Ketika kita mengucapkan huruf N di alfabet Indonesia sama. N, N ya, yang sama. Jadi nggak begitu sulit ya, mudah. Nun, nun ya. Hanya saja untuk huruf nun ini ada makhraj tambahan ya yang perlu Antuna ketahui ya. Ada makhraj tambahan yaitu di khoisyum ya, khoisyum atau di rongga hidung ya, di rongga hidung. Nah, ini makhraj tambahan. Jadi hanya ada dua huruf saja yang keluar dari khoisyum, ini hanya huruf nun dan huruf mim ya. Jadi kalau ada huruf selain kedua huruf ini ya nun dan mim, ini ada yang masih
keluar di hidung, ya itu berarti masih salah makhrajnya. Kayak kemarin ya, huruf ain itu harusnya di tenggorokan, ini masih banyak yang sampai sekarang juga masih ainnya itu di hidung. Nah, ini jadi harus diperbaiki ya, di apa namanya? Di eh, dikoreksi gitu ya. Sudah koreksi gitu. Terus diperbaiki ya, dibenarkan pengucapan hurufnya ya. Dia keluarnya di mana? Itu harus benar ya. Diusahakan dan dilatih terus ya. Nah, jadi untuk huruf yang keluar di khoisyum ini hanya ada dua itu tadi ya. Huruf nun dan huruf mim ya. Ini ada bantuan. Jadi dia sifatnya sebagai makhraj bantuan ya. Jadi bukan di hidung, tapi dia ada bantuan dari khoisyum ya. Nah, coba saja Antuna buktikan ya, apakah dia benar keluar dari hidung ya. Ketika Antuna mengucapkan huruf nun, ini coba dipencet hidungnya. Nah, ini pasti suaranya terhenti. Nun, nun. Nah, ini kan anak tutup ya hidungnya dipencet, itu terhenti suaranya ya. Nah, itu yang perlu Antuna ketahui untuk huruf nun. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ya latihan pengucapan hurufnya ya seperti biasa pakai pola na, ni, nu. Nah, ini kerasa ya, di hidung ada getaran ya, ada getaran, ada suara ya, yang keluar dari hidung. Na, ni, nu. An ya, ada guna apa namanya? Ada aliran suara ya. Ini sudah sempat Ana bahas kemarin ketika latihan surah Al-Fatihah ayat ke-7 ya. Amta ini kedua huruf ini kan harus ngalir ya suaranya ya. Jadi bukan coba an, in, un. Nah, tapi dialirkan. An, in, un. Nah, berapa ketukan alirannya satu aja, nggak panjang ya. Beda dengan ha panjang. Ah, gitu ya, panjang. Sedangkan nun ini tidak panjang. An, in, un. Kemudian pola ketiga, na, ni, nu, anna. Nah, ditasdid ya, nun bertasdid ini wajib gunnah ya. Jadi wajib digunnah atau didengung, kemudian dengungnya ditahan 2 sampai 3 ketukan ya, paling panjang, paling sempurna gunnahnya ya. Anna, inni, unnu, nana, nin, nini, nun, nunu, ya, seperti itu. Dan coba dipraktekkan ya di surah An-Nas ya, ayat 1 dan 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, seperti itu. Nah, silakan dipraktek mulai dari Umutara. Silakan. Nah, Ustazah. Na, ni, nu, an, in, un, na, ni, nu, anna, inni, unnu, nana, nin, nini, nun, nunu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba disempurnakan huruf jim, Ukti.
rojim, rojim, ya, udah boleh rojim. Nah, ini ada desis ya, ada hamesnya, ada apa namanya, ada nafas yang ngalir ya, rojim. Nah, jadi rojim, rojim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Us. Tak awet ya Us ya? Nah, Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ro ya, roh. Nah, lanjut aja dulu. Nah, enggak apa-apa. Lanjut dulu. Insya Allah nanti diperbaiki untuk di huruf ro. Nah, Yes. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ditahan lagi Ummu. Nah, kurang Us. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dia ini dengungnya yang paling panjang ya karena dia paling sempurna ya, nun bertasydid ini. Yes. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, Santi barakallahu fiik ukhti Ummu Tara. Lanjut ukhti Anggi, silakan. Bismillah. Na, ni, nu. An, in, un. Na, ni, nu. Anna apa nanna? Anna gitu ya. Anna, inni, unnu. Terus nanna, gimana Us? Nanna, Benar. iya benar. Nannana, ninnini, nunnunu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, Santi barakallahu fiik Ummu Aish ya, Anggi Ummu Aish. Lanjut di Ummu Tiar, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Ni, nu. An, in, un. Na, Alirkan sedikit lagi, Ummu Tiar. An, gitu ya. an, in, un. Na, ni, nu. Anna, inni, unnu. Nannana, ninnini, nunnunu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disempurnakan ha-nya tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Gimana Ustazah?
Nah, dipanjangkan lagi gunnahnya coba. Qul Ya, a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bagaimana Ustazah? Nah, ahsanti barakallahu fiik. Ustazah. Kemudian Maaf, Ustazah. eh nah, lanjut di Ukhti Rahmatia silahkan. Ustazah, suara anak kayak kedengaran Ustazah. Dengar jelas ya. Naminu, Pelan-pelan pelan-pelan ya. Nah, ni. na, Nah, pelan-pelan aja dulu. na, ni, nu, an, in, un, na, ni, nu, anna, Lagi in, di an, digunah lagi ya, dipanjangkan lagi gunahnya. Anna, inni, unnu. anna, inni, unnu, nannana, ninnini, nunnunu. Sudah Ustazah. Nah, silakan dilanjut di Anas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Coba dipanjangkan lagi nunnya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, dipanjangkan. قل أعوذ برب الناس Nah, disempurnakan. Qul hamzah u ya baru ain. Qul qul a'udzu ya. Coba. قل قل أعوذ برب الناس Tahan. قل قل Heeh, أعوذ dipanjangkan nun. برب الناس Nasnya juga panjang ya. Itu boleh kalau dia الناس wakof ya. Kalau aslinya ya, aslinya kan dua قل harokat ya. Kalau kita wasol, nas, rob bin nasi gitu ya. Eh Sebenarnya dua harokat. Tapi kalau kita wakof, dia panjang ya, huruf yang ada mad, maka itu bisa dipilih boleh dua harokat, boleh empat, boleh enam, ya. Nah, tapi ini kan kita pakainya ritme yang kedua ya, anti ya, yang tidak cepat, tidak pelan juga. Jadi pakai yang empat, gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Dialirkan sin. أعوذ برب الناس Lanjut. ملك Ayat kedua. الناس Nah, نعم Allah, شكرا barakallahu fiik. Ukhti Rahmati ya. Lanjut. Ukhti Suci, silakan. Iya, Bismillah. Kedengeran, Nus? Sudah? Ya. Na, ni, nu, an, in, un, na, ni, nu, an, na, inni, un, nu, nan, na, na, nin, nini, nun, nunu,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Ukti Suci. Alhamdulillah. Udah semua ya. Kita masuk langsung ya di huruf berikutnya ya. Ini mungkin paling cuma Anda jelaskan aja dulu ya malam ini. Insya Allah prakteknya pekan depan ya. Karena waktunya udah. Jadi kita mulai jam berapa ya? Anda lupa. Tadi mulai jam berapa Ukti Umutara? Jam 20 berapa ya Us? 20.50 mungkinan Us. Oh, 20.50. Kalau 20.50 mulainya tadi berarti masih cukup ya insya Allah waktunya buat praktek ya di huruf ro. Nah, ini tadi soalnya ada kesalahan sebentar ya. Di awal tadi ya di apa namanya di kelas sebelumnya itu ada kesalahan teknis jadi agak telat ya masuknya. Nah, ya lanjut aja kalau begitu di huruf ro ya. Nah, jadi huruf ro ini makhrajnya adalah di ujung lidah atau di awal punggung ujung lidah. Jadi kalau tadi huruf nun itu makhrajnya adalah di ujung lidah. Nah, ini ya, tuh bisa lihat di sini. Ya, ini ujung lidah. Ujung lidah nempelnya di gusi dari dua gigi seri atas. Sedangkan huruf ro itu adalah di awal punggung ujung lidah. Nah, ini bisa Antuna perhatikan ya. Itu beda. Letak lidahnya yang nempel di gusi itu beda. Jadi huruf nun letaknya di ujung lidah. Sedangkan untuk huruf ro, itu letaknya di punggung. Nah, jadi nun di sini ya, di ujung lidah ini, ya, di ujung lidah. Nah, itu ya. Sedangkan huruf ro itu dia di sini, ya, di punggung, di awal punggung. Jadi naik sedikit dari makhrajnya huruf nun. Ya, dari ujung lidah dia naik sedikit. Jadi jangan terlalu banyak naiknya ya, dikit aja. Nah, itu nempelnya di gusi. Ya sama, nempelnya di gusi gigi seri atas. Nah, bisa dipahami ya untuk makhrajnya. Itu tadi ya. Jadi ini dia di punggung. Ya, di awal punggung ujung lidah. Ini, di awal punggung ujung lidah. Kemudian yang perlu Antuna perhatikan ketika mengucapkan huruf ro ini adalah yang pertama itu adalah bahwasanya huruf ro ini terbagi menjadi dua. Jadi sama ya dengan huruf lam. Huruf ro juga ini terbagi dua. Ya, ada ro yang mufakhamah, ada ro muraqqaqah. Ro tebal sama ro tipis. Jadi sama ya ketentuannya. Ya, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis itu sama ketentuannya. Ro dibaca tebal itu kalau huruf ro-nya ini berharokat fathah ataupun dhammah. Ro, ru, gitu ya. Atau ketika dia berharokat sukun, ya. Ketika dia sukun, kemudian huruf sebelumnya itu berharokat fathah ataupun dhammah, maka dia dibaca tebal, ya. Aru, aru, itu uru, uru. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kapan dibaca tipis? Ketika huruf ro ini berharokat kasrah ataupun sukun, namun huruf sebelumnya itu berharokat kasrah. Ya. Teri, ini tipis.
ri, jadi bukan ri. Nah, ini kalau gini kan naik ya pangkal lidahnya ya. Jadi diturunkan pangkal lidahnya. Ri tipis. Ri, ir, ir, ya. Bukan ir. Kalau ir ini tebal. Jadi tipis. Ir, ya. Seperti itu. Ro, ri, ru. Jadi tebal, tipis, tebal. Itu ya. Kemudian eh, poin yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah takrirnya, ya. Takrir atau getaran. Kayaknya perlu diperhatikan. Untuk takrirnya, nah, sebentar ya, aku. Nah, apa nih ya? Kita lanjutkan. Tadi di poin yang kedua ya. Poin yang kedua itu adalah takrir ya atau getaran. Jadi ketika mengucapkan huruf ro ini diusahakan ya getarannya itu hanya sekali. Jadi jangan terlalu banyak ya. Ro ini yang sering selalu terjadi ya. Ketika mengucapkan huruf ro ini terlalu banyak takrir ya. Ro, ro, ro gitu ya. Padahal
eh, di dimaksud ya dengan takrir di sini itu kita harus berhati-hati ya, berhati-hati dari getaran yang terlalu banyak. Jadi untuk takrirnya ini nggak boleh terlalu banyak ya, nggak boleh juga hilang takrirnya. Jadi harus ada satu kali getarannya ya, sekali getaran ya, ro. Ya, ini terpenuhi ya, sudah ya, terpenuhi 2 poin. Nah, tadi ada yang tebal, kemudian takrirnya sekali. Ro. Ya, ri. Nah, ini tipis, getarannya juga sekali. Ri. Kemudian ru. Nah, ini sudah terpenuhi. Kemudian poin yang ketiga itu adalah hmm, aliran suara ya. Nah, ini selalu kita bahas mengenai aliran suara ini ya. Ketika huruf-huruf yang sukun ini apakah dia suaranya itu mengalir ataukah suaranya itu tertahan atau dia mantul. Nah, ini kan yang sering kita bahas ya. Jadi untuk huruf ro ini ketika sukun maka dialirkan suaranya karena dia punya aliran suara ya untuk huruf ro. Namun tidak sepanjang huruf H. Kalau huruf H kemarin panjang ya, panjang. Sedangkan huruf ro ini sama dengan huruf ain, sama dengan huruf dun. Ya, getarannya sekali. Eh, apa alirannya sedikit ya, jadi satu ketukan aja. Ya, ar, ar. Jadi sekali getarannya, ingat ya, getarannya sekali ini harus terpenuhi sudah. Berarti berapa poin yang harus terpenuhi ketika disukun? Ada 3 poin. Sebenarnya pun ketika berharokat ya ada aliran suaranya. Tapi lebih tampak ya aliran suara itu ketika sukun. Ya. Nah, ini berarti harus terpenuhi 3 poin. Ya. Ar, ar. Gitu ya. Nah, tebal, kemudian getarannya sekali, kemudian ada aliran suara. Ar, ar. Ya. Gitu. Dan yang keempat itu adalah eh, 4 poin. Poin yang keempat itu adalah ketika mengucapkan huruf ro ini jangan sampai ya bibir bagian bawah kita ini gerak. Ya karena huruf ro ini bukanlah huruf bibir ya, tapi huruf lidah. Maka ketika mengucapkan huruf ro ini bibir bawah kita itu tidak bergerak ya, tidak ikut bergerak ya. Ro, ri, ru. Nah, kecuali ketika dhammah. Ketika dhammah ya wajib kita monyongkan bibirnya ya. Seperti itu. Nah, eh, kalau untuk latihan ya, melihat bagaimana apakah bibir bawah kita ini gerak atau tidak itu coba dilatih dengan menyebutkan secara bersamaan huruf lam, nun, dan ro. Karena ketiga huruf ini adalah huruf yang saling berdekatan ya, makhrajnya. Bahkan ada ulama ini berbeda pendapat ya di makhraj ketiga huruf ini. Ada yang berpendapat bahwasannya ketiga huruf ini mempunyai makhraj yang sama. Jadi keluar di tempat yang sama. Namun yang paling rojih, yang paling kuat itu adalah berbeda ya, berbeda makhrajnya namun masih berdekatan. Ya, antunnya sudah ketahui tadi bahwasannya huruf lam itu di mana makhrajnya, huruf nun di mana, huruf ro di mana, gitu ya. Jadi beda namun berdekatan. Nah, ini coba dilatih dengan mengucapkan secara bersamaan ketiga huruf ini. Ya, kemudian diperhatikan bibir bawahnya gerak apa tidak. Al an ar, al an ar, al an ar, gitu ya. Nah, ini bibir bawah nggak boleh gerak ya. Al-An'ar. Al-An'ar. Ya, seperti itu. Nah, jadi harus terpenuhi ya. Diusahakan untuk terpenuhi 4 poin ini ya ketika mengucapkan huruf ro. Nah, apa nih ya, teman-teman, Ana
lagi ini gak enak badan ya, qadarullah, kambuh sesaknya ini ya sekarang ya, Afwan. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah untuk prakteknya nanti coba Antuna apa namanya latih ya di rumah ya sesuai dengan apa yang sudah Ana jelaskan tadi ya, bagaimana roll ya, coba dilatih dengan menggunakan pola ya. Sebentar, bisa nggak? Ya, coba diperhatikan ya, pola pertama roll, ri, ru ya. Pola kedua ar, ar ya, tebal ya. Ir, ir, tipis. Ur, tebal ya. Kemudian pola ketiga ro, ri, ru, afwan, ya. Arro, iri, uru, rororo, ririri, rururu. Ya, jadi di apa namanya? Getarnya ya diusahakan sekali. Apa nih tadi lebih dari sekali ya. Roro, apa? Rororo ya. Rororo. Hmm? Ririri, ruru ya. Jadi sekali aja getaran. Nah, itu yang harus Atuna latih di rumah ya. Dan kemudian coba dilatih, diaplikasikan, dilatih-latih sendiri dulu ya. Apa nggak bisa, karena nggak bisa contohkan di surah Al-Kautsar ya, Al-Kautsar. Nah, ayat 1 sampai 3 gitu ya, Antuna. Hmm. Antuna ini, Antuna latih ya. Kita cukupkan dulu ya materi kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Kita praktek di pro akan anak tutup lebih cepat ya kelasnya. Semoga Antuna bisa meridoi ya. Dan kita tutup majelis kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.